Oke, ini saya share untuk RPS dan GBPP yang akan kita pergunakan untuk selama 1 semester ini. Yang pertama ini di sini nanti kita akan menggunakan metode melakukan penelusuran di sini. Jadi minggu pertama ini kita pengantar dan diharapkan kalian sudah membaca ini RPS yang sudah di-posting di e-learning. Kemudian apa-apa aja nanti yang akan dibuat itu kita akan membuat tugas atau proyek lah yang akan nanti menjadi penilaian untuk mata kuliah ini. Nanti kalian akan dibuat proyek-proyek yang akan dibagi beberapa kelompok. Jadi nanti untuk memudahkan sebaiknya kalian harus membagi langsung kelompoknya. Nanti komting ya yang akan untuk melaporkan ke saya pembagian terhadap kelompok. Nanti pembagian kelompok ini akan kita kasih proyek atau tugas yang kita sepakati, kira-kira apa yang akan dipilih untuk di dalam pengerjaan proyek itu tadi. Jadi nanti ini akan menjadi salah satu tugas yang akan dinilai. Jadi untuk bahan literatur itu kita menggunakan ada literatur dari Kemdikbud. Itu nanti akan saya share untuk literatur yang bisa kalian gunakan untuk kalian baca. Nah, jadi ini untuk perkuliahan yang pertama. Jadi metodenya ini dia menggunakan terkait dengan pembelajaran lah yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Kemudian nanti ini mulai dari materi-materi yang ada di dalam buku pembelajaran. Nanti akan kita bahas, kita diskusikan ini terkait dengan materi-materi ini, yaitu diharapkan nantinya mahasiswa ini mampu melakukan eksplorasi terhadap keberadaan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kalian harus mengenal, jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Jadi kalau kita sebagai bangsa, kita kan nggak tiba-tiba merdeka. Kita harus tahu sejarah dari bangsa ini terbentuk ini bagaimana. Kemudian kita ambil pelajaran untuk kedepannya ini kita menjadi lebih baik lagi sebagai suatu bangsa. Jadi dengan mempelajari keberadaan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, kita tahu nanti eksistensinya sekarang bagaimana. Dulu bagaimana, kenapa muncul yang namanya Pancasila. Jadi apa nih historisnya? Secara sosiologis, historis, politis, itu bagaimana kajian terhadap Pancasila. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan itu kita sudah mulai membahas, mengeksplorasi tentang keberadaan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Jadi kalian harus tahu mengenai konsep Pancasila ini apa sih sebenarnya, kenapa kita harus belajar Pancasila, apa gunanya, sejarah ini mengajarkan apa terhadap keberadaan Pancasila. Nah, ini nanti akan kita diskusikan, akan saya buat masalah-masalah yang terkait dengan itu untuk didiskusikan. Jadi ini yang kedua, minggu kedua. Kemudian untuk minggu ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana di sini mampu berempati terhadap masalah sosial yang di dalam masyarakat. Setelah kita tahu nih terhadap sejarah keberadaan Pancasila, kita harus tahu juga tantangan apa yang dihadapi sekarang ini. Nah, jadi tantangan Pancasila sebagai ideologi, sistem ideologi, tantangan Pancasila ini sebagai sistem yang berlakulah di Indonesia. Jadi makanya kalian harus tahu sejarah dulu. Cari tahu asal mulanya Pancasila ini. Jangan asal sebut aja. Cuma tahu oh Pancasila terdiri dari 5 sila, tapi dasar nilai yang terkandung di dalamnya itu kalian nggak tahu. Karena belajar Pancasila ini tadi lagi saya bilang belajar filsafat, mencari hakikat, nilai hakikat yang nggak gampang sebenarnya. Menemukan Pancasila ini menjadi ideologi itu tidak mudah. Kemudian tantangan sebagai ideologi dan dasar negara saat sekarang ini itu akan kita bahas. Banyak hal-hal yang sekarang ini pro dan kontra terkait dengan keberadaan Pancasila misalnya, terhadap keberadaan ideologi bangsa Indonesia. Ini banyak pro dan kontranya. Kemudian yang keempat nanti kita juga akan membahas bagaimana empati terhadap komitmen di dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.
kita udah tahu nih Pancasila terdiri dari 5 sila, tapi bisa nggak kita menerapkan? Kayak tadi saya contohkan mengenai nilai kejujuran aja lah. Jujur nggak kalian selama ini? Karena salah satu nilai-nilai moral yang dianut, nilai kejujuran, kemanusiaan, ketika kawan kalian misalnya ada yang kemalangan, ada nggak empati kalian untuk membantu? Atau kalian cuek-cuek aja nggak peduli? Nah, berarti nilai-nilai itulah yang mau dilihat, yang mau kita bentuk nih nilai-nilai ini. Setelah kita tahu Pancasila, maka kita harus tahu juga bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun udah kalian pelajari dari saya mungkin rasa dari SD, SMP, SMA, belum tentu nilai itu melekat di diri kalian. Contohnya nilai ketuhanan aja lah. Banyak nih orang mengaku dia punya Tuhan, tapi ketika implementasi banyak hal-hal yang dilakukan melanggar perintah Tuhan. Berarti kan tidak menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Banyak orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nih. Dia korupsi, dia melakukan perbuatan yang jahat, banyak terjadi kejahatan, banyak nilai-nilai yang dilanggar. Nah, jadi salah satunya nantinya kita lihat nih, apakah implementasi nilai ini sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi nanti tugas kalian di setiap pertemuan ini, kalian cari bahan terkait dengan ini. Jadi untuk didiskusikan. Jadi tiap pertemuan kita diskusi, tiap pertemuan kita diskusi. Jadi nggak hanya untuk menjelaskan materi aja. Jadi setiap pertemuan itu kalian akan mencari bahan. Jadi buatlah kelompok-kelompok kecil. Nanti setiap pertemuan ada presentasi, ada penanggapnya. Nah, nanti ganti-gantian kita buat, tapi bahannya harus selalu kalian cari nih. Jadi konsep-konsep sehingga kalian tahu nantinya. Jadi dengan begitu banyak kalian searching, tahu tentang Pancasila ini penerapan, tantangannya, maka kalian akan makin melekat dia di dalam diri kalian. Makanya harus dia metodenya harus diskusi. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana mengeksplorasi tentang apa yang menimbulkan degradasi etika Pancasila, serta mengidentifikasi masalah yang menyebabkan terjadinya degradasi tersebut. Jadi kalau kita lihat ini terjadi penurunan nilai moral di Indonesia kan, ya terasa nggak terasa ini kita mulai melihat nih orang korupsi udah biasa, menganggapnya biasa nih, bukan hal yang membuat orang itu malu, tidak. Buktinya ketika dia sudah dihukum, ya dia di masyarakat biasa-biasa aja. Tidak ada nilai malu lagi, tidak ada nilai yang berarti etikanya sudah turun. Kalau dulu ketika kuliah, itu mahasiswa itu nggak ada yang berani untuk menyanggah, mengini. Nah, jadi ada caranya dengan baik, misalnya boleh menyanggah, tapi ada caranya, ada etikanya, etika bertanya, etika menyampaikan pendapat. Jadi itu yang sekarang mulai hilang, anak-anak sekarang ini mulai kehilangan, terutama masalah etika ini. Apalagi terkait dengan sistem etika yang ada dalam Pancasila, pasti udah pada nggak tahu lagi tuh. Nah, jadi ini yang akan kita lihat. Nanti kita akan bedah kasus. Di sini kita akan melihat contoh-contoh kasus yang degradasi etika, yang sudah menurunkan nilai-nilai etika. Kita lihat nanti di sini kasus-kasus banyak. Bisa kita temui nih kasus-kasusnya. Jadi yang sangat banyak nih untuk kasus-kasus ini. Nanti kalian akan memberikan respon terhadap kasus-kasus tersebut. Kalian akan memberikan tanggapan terhadap kasus. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi nggak hanya menanggapi kasus saja, tapi kalian harus bisa memberikan solusi terhadap kasus itu. Makanya harus kalian pelajari dulu. Baru kemudian nanti ada solusi yang ditawarkan, apa kira-kira solusi yang ditawarkan. Jadi kalian melakukan penelusuran bahan sendiri dulu terkait dengan materi-materi yang akan diberikan ini. Kemudian yang keenam nanti akan melakukan brainstorming terhadap permasalahan yang sudah teridentifikasi, serta mampu menjelaskan solusinya yang ada dari sudut pandang mata kuliah Pancasila. Misalnya terjadinya ketidakrukunan umat beragama, kira-kira bagaimana solusinya?
antara satu suku dengan satu suku yang lain saling terjadi bentrok. Ini kita lihat nih yang baru-baru aja di Medan misalnya, terjadi tawuran pelajar. Nah, apa solusinya? Nah, itu harus dipikirkan. Jadi kajian terhadap masalah dan bagaimana menimbulkan suatu solusi terhadap masalah itu. Kemudian juga yang harus dicamkan juga ini materi yang selanjutnya tentang mampu menjelaskan ide dan menuangkan dalam proposal. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena setelah mid semester kalian akan diminta membuat suatu proposal proyek yang akan dirancang dan berkontribusi terhadap pengamalan substansi Pancasila. Jadi di sini terhadap proyek-proyek ini nanti kalian akan buat proposal dulu. Makanya misalnya mungkin bidang ilmu kalian kan beda-beda nih. Ya kalian combine aja dengan ilmu-ilmu kalian yang ada. Nanti akan dibagi nih satu kelompok misalnya terdiri dari nggak usah 20 orang terlalu banyak. Ini kita 87 mungkin sekitar 87 atau 90 lah. Ini dia kita bagi misalnya jadi 12 kelompok. Pokoknya kita buat dia menjadi 7 atau 8 kelompok. Yang dimana nanti dari sekarang udah dibagi dan kalian dari sekarang udah nyusun proposal. Apa proyek apa yang mau kalian rancang terhadap mata kuliah ini, pengalaman dari pengamalan dari Pancasila ini. Kira-kira apa yang mau dirancang? Apakah nih subjeknya nih ada nih pilihan proyeknya? Topiknya nih bisa kerukunan umat beragama karena terkait dengan Pancasila. Proyeknya kalian bisa melakukan bidang pengabdian. Misalnya kalian membuat suatu proyek, Bu, kami mau melakukan penyuluhan di desa mana. Nah, nanti kalian rancang. Atau kalian buat suatu seni, teatrikal, misalnya kayak film dokumenter. Kalian buat yang menunjukkan bagaimana, coba lihat di YouTube itu banyak itu. Film-film dokumenter yang terkait dengan bidang pengabdian ini, dengan bidang seni. Yang terkait misalnya dengan kerukunan umat beragama atau topik-topik yang berkaitan dengan Pancasila. Kemudian kalian bisa membuat flyer atau poster. Nah, jadi terkait dengan ini. Kemudian nantinya kegiatan ini akan dipublikasikan melalui YouTube. Akan saya masukkan di channel YouTube saya. Jadi channel YouTube ini akan masuk juga di e-learning USU. Nah, jadi akan saya, karena ini nanti akan dipantau langsung oleh Bapak Rektor. Nah, jadi kalau proyek kalian terpilih, mana tahu proyek kalian ini bisa terpilih menjadi proyek yang bisa dilanjutkan kembali. Nah, jadi nanti responnya pasti akan lebih bagus nih. Atau dengan adanya proyek ini kalian akan mendapatkan mungkin kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, makanya buat sebagus mungkin. Jadi proyek-proyek ini. Jadi kalian buatlah proposal dari sekarang. Susun kelompoknya kira-kira 10 orang satu kelompok. Kemudian nanti buatlah proyek, buat proposal, susun apa yang mau kalian buat. Dari sekarang kalian buat nih planningnya. Jadi nanti di minggu ketiga saya udah dapat. Jangan di minggu-minggu ketujuh mau dekat ujian, jangan. Minggu ketiga udah saya approval. Saya ACC proyek apa yang mau kalian jalankan. Jadi dari itu kalian sudah menjalankan, bisa menjalankan proyek nanti. Nanti ketika kita masuk, kalian tinggal presentasi aja terhadap proyek yang udah kalian lakukan. Jadi setelah mid semester akan dibuat presentasi terhadap proyek yang sudah dibuat. Jadi nanti bergantian. Jadi apa yang udah kalian buat, sumbangsi apa yang udah kalian lakukan. Nah, jadi ini akan terlihat nih bagaimana nih keaktifan kalian di dalam suatu proyek tertentu. Bisa aja nanti kalian masuk ke PIMNAS. Jadi proyek-proyek mahasiswa itu bisa masuk ke dilombakan. Misalnya farmasi bisa menemukan kalian proyek yang terkait mungkin dengan obat-obatan. Nah, bisa aja. Tapi kalau saya rasa kalau semester 1, semester 2 ini belum sejauh itu. Tapi kalian bisa merancang. Yang kalian kira-kira mampu itu apa? Nah, kalian rancanglah dari sekarang. Nah, karena nanti penilaian 50% itu berdasarkan proyek. Jadi kita nggak UAS lagi, nggak ada ujian akhir semester.
ujian akhir semester dinilai berdasarkan presentasi ketika kalian sudah mengerjakan proyek. Misalnya kalian pengabdian, kemudian atau kalian membuat suatu karya seni, kalian membuat suatu ibarat film dokumenter. Nah, dari situlah mulai proyek-proyek itu kalian jalankan, itu akan dilihat penilaiannya. Jadi setiap anggota kelompok harus mampu nantinya untuk mempresentasikan. Nah, jadi minggu ke-8 kita udah pemaparan kerja kelompok. Nah, jadi pemaparan kerja kelompok ini minggu ke-8, kemudian diskusi tentang hambatan yang dihadapin ketika melaksanakan proyek, kemudian kita sudah memaparkan hasil karya. Nah, jadi kalau ada kendala-kendala, jadi kita kuliah, tetap kita kuliah, tapi mau melihat perkembangan dari proyek kalian. Apa kira-kira kendala? Biar kita cari solusinya. Nanti dosen akan membantu. Misalnya kalian, Bu, kami perlu surat nih, Bu, untuk kami turun nih ke lapangan. Nanti akan dibantu kalian untuk surat menyurat, izin dan sebagainya. Jadi terhadap proyek-proyek itu. Makanya kalau ada kendala, hambatan dalam melaksanakan proyek yang kalian sudah kerjakan, kalian lapor sama saya. Itu akan saya evaluasi setiap minggu. Nah, sampai akhirnya kita bisa memaparkan hasil proyek mahasiswa. Nah, jadi nantinya bagaimana nanti hasil dari karya kalian ini akan dinilai. Apakah bobotnya ini termasuk bobot yang tinggi atau biasa aja atau rendah terhadap proyek ini. Misalnya saya kasih waktu beberapa minggu, tapi hasilnya nggak memuaskan. Nah, berarti nilainya itu ya hanya mungkin kurang daripada nilai-nilai kawan yang lain. Nah, jadi kalau bisa nanti kita pamerkan proyeknya. Ada pameran nih proyek mahasiswa. Apa yang kalian buat? Coba kalian lihat nanti yang ada di PIMNAS, di pameran-pameran mahasiswa USU kan udah ada nih pusat mahasiswa center. Untuk kalian lihat mereka menghasilkan apa sehingga bisa mengikuti perlombaan. Misalnya nanti kalian akan ditandingkan dengan seluruh universitas yang ada. Kalian mewakili dari USU, bisa aja. Nanti didaftarkan. Nah, jadi buatlah proyek yang betul-betul punya nilai unggul lah dikatakan. Jadi buatnya harus yang benar-benar. Jangan asal-asalan buat proyeknya supaya ini bisa menjadikan suatu nilai plus tambahan bagi kalian. Mana tahu nanti kalian dapat penghargaan ya kan? Kalian buat film dokumenter, kita masukkan di YouTube. Ternyata banyak respon positif nih yang melihat proyek kalian, sehingga nanti kalian dipanggil misalnya. Kan banyak nih mahasiswa yang punya karya-karya yang bisa dibanggakan. Contohnya nih yang kemarin nih yang dia punya hak cipta di bidang apa itu, yang wajahnya dibeli di dunia maya. Apa namanya itu? NFT, Bu. NFT. NFT. Itu kan suatu kreativitas yang mungkin ada orang yang menilai itu mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai nilai jual, keunggulan. Dan dia mampu memanfaatkan situasi itu untuk mengambil ya nilai jual yang tinggi dari situ. Dia tahu nih membaca pasar. Nah, jadi makanya kalian juga kalau bisa ya harus menghasilkan suatu kreativitas yang berbeda. Itu kan berbeda dia. Kalau dia sama dengan yang lain, nggak akan dilirik orang. Tapi kalau dia berbeda dengan yang lain dalam hal yang positif ya, maka orang akan meliriknya. Oh, ini nggak biasa nih. Oh, jarang nih mahasiswa bisa menghasilkan kayak gini nih. Nah, sehingga apa? Terbukalah potensi kalian. Karena dulu saya juga peluang-peluang ketika saya jadi mahasiswa, peluang itu terbuka ketika saya mengikuti lomba-lomba. Saya bisa ke Jogja, saya bisa ikut Sampurna, keliling dari Surabaya, saya bisa ikut mahasiswa berprestasi, saya dapat beasiswa, itu karena saya mengikuti lomba-lomba yang tidak biasa diikuti oleh mahasiswa, kreativitas. Nah, itu yang saya harapkan nanti kalian punya. Nah, kalau perlu nanti kita buat tulisan terhadap ini tadi, apa yang kalian hasilkan. Kita buat YouTube-nya. Kalau kalian berpengabdian, kita buat YouTube-nya. Nanti saya kasih contoh-contoh YouTube pengabdian yang sudah ada. Nah, jadi saya rasa kalian bisa. Jadi itu untuk pengenalan untuk mata kuliah ini.
Nah, oke, ini saya stop.